Selamat pagi. Pagi, Ibu. Jadi hari ini Ibu akan menyampaikan materi berkaitan dengan memperjuangkan nilai-nilai kehidupan manusia dalam masyarakat. Jadi sebelum kita mulai materi kita hari ini, Ibu minta satu orang maju ke depan untuk memimpin kegiatan belajar kita dalam doa. Ibu minta satu orang Beri salam. Kemudian Ibu juga sudah menjelaskan materi berkaitan dengan perkawinan, apa itu perkawinan, apa itu hidup selibat. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang bagaimana memperjuangkan nilai-nilai kehidupan manusia di dalam masyarakat. Nah, nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam masyarakat itu apa-apa sih? Nilai-nilai kehidupan yang bisa kita tunjukkan di masyarakat, yang bisa menjadi modal diri kita sendiri, kemudian untuk modal kita. Kalau kalian kan sebagai siswa ya kan, nah, modal kalian sebagai siswa di sekolah, kemudian kalian di masyarakat, jadi modal kalian ketika kalian terjun di masyarakat. Nah, jadi nilai-nilai apa sih yang harus kita perjuangkan di dalam masyarakat? Keadilan. Iya, keadilan, Kejujuran. kebenaran, Kedamaian. kedamaian. Dan Yang pertama itu adalah kan? Kemudian yang kedua, apa lagi? Kedisiplinan yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan. Keadilan. Kebenaran, ya kan, keadilan. Yang di dalam masyarakat. Kebenaran. Kemudian apa lagi? Kedamaian. Kebenaran dan Kedamaian. kedamaian. Nah, jadi yang Ibu bahas hari ini adalah jadi kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jadi tujuan Ibu menjelaskan materi berkaitan dengan memperjuangkan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat itu tujuannya supaya kita itu bisa memahami nilai-nilai keadilan, supaya kita bisa memahami nilai-nilai kebenaran dan kejujuran di dalam masyarakat. Nah, langkah-langkah yang akan Ibu sampaikan nanti yaitu yang pertama, Ibu akan mengajak kalian menyebutkan fakta-fakta atau yang pernah terjadi yang berkaitan dengan ketidakadilan di dalam masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, di sini Ibu akan mengajak kalian nanti Ibu akan menjelaskan apa sih arti dari keadilan. Jadi bukunya sudah ada, jadi supaya kita semuanya nyambung. Jadi silakan kalian lihat di buku apa arti dari keadilan. Kemudian yang selanjutnya itu kebenaran. Apa itu arti dari kebenaran? Kemudian kejujuran. Nanti Ibu akan mengulas 3 materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Nah, kemudian karena ini sifatnya pelajaran agama, nah jadi
biasanya kita kaitkan dengan kitab suci. Jadi setiap materi itu tidak lepas dengan kitab suci. Karena kalau kita mengingat materi di kelas 10 ada mempelajari tentang kitab suci perjanjian lama dan ada mempelajari tentang kitab suci perjanjian Baru. Alasan mengapa sih kita harus membaca kitab suci atau Alkitab? Masih ingat alasan kita harus membaca Alkitab? Ingat sekarang ini tradisi kita orang Katolik di bulan September itu memperingati bulan apa? Kita suci. Iya, memperingati bulan kitab suci nasional. Jadi kita orang Katolik itu wajib membaca kitab suci. Kemudian tadi sudah Ibu katakan, kita ingat dengan materi di kelas 10 ada mempelajari tentang kitab suci perjanjian lama dan kitab suci perjanjian baru. Alasan kita harus membaca kitab suci itu apa? Karena kita mempunyai iman, ya kan? Kita mempunyai iman. Apa sih arti iman? Arti iman, kekuatan. Yang lainnya, Ibu sudah sampaikan juga arti iman itu kepercayaan, kekuatan kepercayaan. Yang lainnya, keyakinan. Atau yang tahu siapa? Yang mengetahui arti daripada iman itu kepribadian diri sendiri, ya kan? Jadi iman itu adalah kita menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Tuhan. Ada kaitannya dengan doa. Apa doa? Doa itu kita berbicara, ya kan? Berbicara dengan Tuhan. Jadi alasan kita membaca kitab suci, membaca Alkitab atau kitab suci, karena Alkitab itu isinya berbicara tentang kisah yang pernah terjadi, yang pernah dialami oleh Tuhan semasa hidupnya. Nah, jadi itu adalah kitab yang tertulis, yang berupa tertulis. Nah, jadi mengapa kita harus membaca kitab suci?